Orang tua saya waktu itu masih suka berantem, ada kekerasan di dalam rumah tangga, papa yang marah-marah, saya bertumbuh dengan adik saya takut dengan papa sendiri karena cuma taunya marah, nggak ada yang namanya keharmonisan. Saya tidak mengalami kasih orang tua yang saya harapkan. Saya ada di dalam pergaulan yang salah dan juga waktu itu bahkan saya anak umur 11 tahun mulai tercandu dengan yang namanya pornografi. Tapi seringkali orang harus kepentok dulu, harus frustrasi dulu, harus cari ke yang lainnya dulu sampai akhirnya sadar manusia lain bukan Tuhan, kesenangan bukan Tuhan, alkohol bukan Tuhan, seks bukan Tuhan, drugs bukan Tuhan. Akhirnya baru ngeh. Papa saya lagi ngamuk, saya marah. Saya bisa ngomong pertama kali sama papa saya. Pak, seumur hidup saya bertumbuh, saya tuh benci sama papa. Saya sebetulnya benci. Tapi malam hari ini, gereja yang kuat memproduksi keluarga yang sehat. Gereja yang sehat membentuk komunitas gereja lokal yang kuat. Kalau jangan sampai kita terjebak di dalam pelayanan di gereja, tapi keluarga kita babak belur. Ngapain lu ke gereja? Kalian melihat sosial media, Instagram khususnya, itu di feed Instagram tuh sering berseliweran ya. Itu khotbah-khotbahnya pastor juga. Praise the Lord. Bisnismu, keluargamu, anak-anakmu, suamimu, it's all ministry. Hidup itu ministry. Di Cahaya Bagi Negeri hari ini adalah Pastor Michael. Puji Tuhan, thank you so much. Yang belum kenal, nama saya Michael David Jeremiah Wijaya. Tahun ini saya berumur 34 tahun dan sudah 7 bulan keluarga saya dan saya sendiri ada di Indonesia setelah 22 tahun berada di luar negeri. Keluarga saya semuanya masih ada di Los Angeles, California. Sebelumnya memang sudah lama tinggal di Amerika dan boleh cerita nggak tentang saat itu kenapa memutuskan di Amerika dan bagaimana perjumpaannya dengan Yesus? Ya, saya lahir di tahun 1991 di Surabaya, Indonesia. Saya lahir di keluarga papa saya dari keluarga Buddha dan mama saya dari keluarga Katolik. Lahir di Surabaya, sempat tinggal di Jakarta dan di Singapura sebelum waktu saya umur 11 tahun akhirnya pindah ke Amerika. Kenapa pindah ke Amerika? Karena orang tua saya dan adik saya, kami sekeluarga memang pindah ke Amerika. Jadi saya sejak kecil oleh ibu saya pasti dibawa ke sekolah minggu karena ibu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu saya kurang lebih umur 3 tahun dan akhirnya menjadi orang Kristen dan juga banyak menghadiri kegerakan Tuhan waktu itu lewat GBI Gatot Subroto, lewat kegerakan-kegerakan pujian penyembahan dan KKR. Tapi saya dibawa ke sekolah minggu, tahu Tuhan tapi belum mengenal Tuhan. Tahu Tuhan tapi belum mengenal Tuhan. Betul, ya? karena tahu Tuhan dan mengenal Tuhan sama sekali berbeda. Sampai di tahun 2003, tepatnya tanggal 28 Agustus, jam 10 malam, di sebuah camp, a Christian camp di Hume Lake, Fresno, California. Selama 2 jam, dari 10 malam sampai jam 12 pagi, saya mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan Yesus yang merubah hidup saya. Dan akhirnya saya menyerahkan hidup saya, mengalami kelahiran baru. Dan mulai saat itu, saya menjadi seorang yang percaya. Perjumpaan ini dalam arti apa sih? Apakah saat itu pastor sempat mencari tahu Tuhan apa sih maunya dalam hidup atau seperti apa? Waktu pindah ke Amerika tahun 2002, saya stres. Saya nggak suka tempatnya, saya tidak terbiasa dengan lingkungannya. Dan akhirnya saya malas sekolah. Sekolah saya waktu itu sama sekali tidak baik. Saya ada di dalam pergaulan yang salah. Dan juga waktu itu bahkan saya anak umur 11 tahun mulai tercandu dengan yang namanya pornografi. Tapi karena saya ada di dalam keluarga Kristen, tentu setiap hari Minggu saya dibawa ke gereja. Gereja waktu itu adalah gereja orang Amerika, bukan gereja Indonesia. Wah, di gereja Amerika waktu itu, karena waktu itu ada libur musim panas, ada sebuah Christian camp, kurang lebih 1 minggu. Saya punya satu teman di sekolah saya yang juga ada di gereja dekat rumah saya diajak ke Christian camp tersebut. Nah, 1 minggu dari hari Sabtu ke hari Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, saya mendengarkan khotbah setiap hari, tapi saya nggak ngalamin apapun, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak mengalami apapun. Sampai hari Kamis malam, tanggal 28 Agustus jam 10, hati saya dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus yang saya nggak bisa jelaskan. Di situ rasa kekosongan saya, kehampaan saya, kekecewaan saya, kemarahan saya kepada ayah saya sendiri, malam hari itu dicuci, dihapus bersih. Dan saya mengalami kasih Yesus yang mentransformasi dari dalam nih, hati saya.
Akhirnya malam hari itu saya berseru kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tahu Yesus, tapi saya nggak kenal siapa Yesus. Malam hari itu saya berserah, saya bertobat, saya mengaku saya orang berdosa, tapi saya terima dengan iman keselamatan oleh karena darah anak domba, darah Yesus. Kasihnya malam hari itu saya bilang, saya serahkan seluruh hidup saya mau mengenal siapa Yesus, saya mau ikut Yesus. Mulai malam hari itu, sesuatu berubah. Saya pulang dari camp itu, papa mama saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya, mereka cuma bilang, what happened? Kamu kok beda? Cara ngomongnya beda, cara saya berinteraksi dengan orang tua saya berbeda. Mulai hari itu saya haus akan Tuhan. Saya cuma maunya berdoa, saya baca Alkitab. Saya hari Minggu minta diajak ke gereja. Mau gereja apa aja, yang penting saya mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Saya mau tahu lebih dalam lagi akan siapa Yesus ini. Dan terlebih saya punya damai, saya punya sukacita. Dan hidup saya akhirnya dipenuhi bukan dari kekosongan, kehampaan, kemarahan. Tapi satu kepuasan karena saya tahu hari itu, sejak tanggal 28 itu, saya dikasihi. Oke, tadi Pastor menarik dimensi kekosongan, kehampaan, kemarahan. Ya. Itu karena faktor apa? Apa yang membuat Pastor saat itu kosong, hampa, marah? Marah sama siapa? Saya sama orang tua saya, khususnya sama papa saya. Karena saya lahir di keluarga Chinese Toto, yang mana papa saya dan saya punya hubungan yang tidak baik. Hubungan orang tua saya tidak baik. Tidak baiknya dalam artian? Ada kekerasan dalam rumah tangga. Papa yang marah-marah, saya bertumbuh dengan adik saya takut dengan papa sendiri karena cuma taunya marah. Gak ada yang namanya keharmonisan. Saya tidak mengalami kasih orang tua yang saya harapkan gitu. Kasih yang bukan hanya menyediakan kebutuhan saya, tapi memiliki orang tua yang kami tuh bisa ada keterbukaan, ada kasih sayang. Itu tidak ada. Oleh sebab itu, saya pun akhirnya sekolah, saya punya perspektif dan persepsi yang salah akan masa depan. Saya malas, saya nggak bisa hidup secara efektif di dalam umur saya pada waktu itu. Bahkan akhirnya saya mengejar hal-hal yang salah, yaitu adalah pornografi waktu itu. Ada sebuah sexual drive yang saya juga nggak punya orang yang bisa mengarahkan. Yang saya alami itu di dalam puberty itu apa. Dan di situ kan akhirnya ya mungkin banyak orang yang juga mengalami di dalam keluarga, anak-anak tidak bisa mengekspresikan pertanyaan-pertanyaannya. Orang tua juga nggak tahu mungkin mau ngomong apa sama anaknya. Sedangkan apakah itu yang menjadi gambar Tuhan untuk keluarga? Bukankah keluarga seharusnya menjadi tempat aman, tempat anak belajar, tempat anak memiliki orang tua yang bisa membantu menavigasi anak tersebut di dalam masa pertumbuhannya? Saya nggak punya waktu itu. Tapi kasih Yesus yang membuat saya mengerti bahwa saya dikasihi. Meskipun orang tua saya waktu itu masih suka berantem, hubungannya juga tidak baik, hubungan saya dengan orang tua saya tidak baik. Tapi kasih Yesus membuat saya tahu, you know what, life will be okay. Karena saya dikasihi oleh seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ya, mungkin banyak juga kan anak-anak muda sekarang konflik dengan orang tuanya, kepahitan sama orang tuanya. Betul. Nah, dari pengalaman Pastor secara pribadi tadi udah cerita, gimana sih memulihkan hubungan antara ayah dan anak yang sudah terluka, yang sudah mungkin pahit, yang ya mungkin bikin dia sudah harusnya dia melihat sosok figur, tapi dia tidak melihat itu dalam keluarga. Yang luar biasa, sebelum hubungan dengan sesama manusia bisa pulih, hubungan satu manusia harus pulih dengan Tuhan terlebih dahulu. Ini memberikan harapan. Karena pemulihan tidak ditentukan dengan orang yang ada di sekitar kita, tapi pemulihan dimulai dari kita. Dan pemulihan mulai waktu hubungan kita dengan Tuhan pulih. Saya mau encourage anak-anak muda. Mungkin orang tuamu sekarang masih terlibat dalam hal-hal yang kamu nggak tahu cara keluarnya gimana. Mungkin bahkan sosok figur orang tua sudah tidak ada dalam hidupmu. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kekosongan, kehampaan yang dikarenakan oleh manusia, itu diisi, ditebus, dipenuhi oleh Tuhan. Alkitab berkata, kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebetulnya itu konsep keluarga. Kita menemukan konsep Bapa, kita menemukan konsep Anak, yaitu Yesus Kristus. Siapa Roh Kudus? Alkitab berkata di Perjanjian Baru, dia penasehat, dia penolong, dia penghibur. Itu fungsi ibu. Setiap orang, laki perempuan yang hubungannya pulih dengan Tuhan, meskipun kamu datang dari keluarga yang gak pulih, dari keluarga yang kosong, dari keluarga yang tidak berfungsi, yang pertama Tuhan pulihkan adalah identitasmu. Meskipun keluargamu belum pulih.
Tapi figur ayah atau figur ibu yang mungkin hilang, figur keluarga, kakak, adik, atau saudara yang lain yang mungkin bahkan ada loh orang-orang yang ngalamin trauma bukan dari orang tua, tapi dari saudara, kakak, adik, dari om, tante. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, kekurangan manusia, itu dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Waktu kita pulih dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulai dari kita, dan kita yang membawa pemulihan. Jadi mulai hari ini jangan dulu lihat keluar deh. Oke. Hari ini lihat bahwa dirimu dikasih oleh Tuhan Yesus. Sudahkah engkau mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Sebab Tuhan Yesus adalah titik awal pemulihan keluargamu. Tapi faktanya yang kita lihat sekarang, mereka lebih banyak pelarian gitu kan. Mereka lebih banyak memilih jalan mencari teman, mencari hiburan, mencari hal-hal yang memuaskan mereka kan. Karena bentuk mereka pahit, ya mereka kabur dari rumah atau mereka mulai menjadi anak yang rebel, berontak. Nah, gimana untuk bisa dia kembali ke Tuhan sementara di satu sisi dia sudah terikat sama yang namanya circle-circle itu, Pak? Nah, I think kata kunci yang tadi adalah pelarian. Tuhan tidak pernah membawa kita lari dari kenyataan dan kita tidak dibawa lari dari masalah. Kalau mau lari, satu tempat pelarian kamu, lari ke Tuhan, bukan lari menjauh dari Tuhan. You see, nantinya waktu kita sudah jadi orang percaya untuk membangun keluarga yang sehat, rumah tangga yang sehat, hubungan orang tua dan anak yang sehat, kamu butuh komunitas kok. Kamu butuh teman, kamu butuh dikeliling dengan orang-orang yang tepat, kamu harus tahu kapan beristirahat, liburan dengan keluarga, bisa berfungsi di dalam society, gak cuma kerja, pelayanan, punya persahabatan yang baik. Akhirnya orang-orang yang tadinya pergi ke teman sebagai pelarian, pergi ke hobi sebagai pelarian. Waktu di dalam perspektif yang benar, hobi, persahabatan, itu nggak salah, diperlukan gitu loh. Tapi yang menjadi barometernya itu Tuhan. Oleh sebab itu yang saya mau katakan, kamu harus kembali ke Tuhan. Tuhan adalah titik awal. Tuhan bukan akhir. Tapi seringkali orang harus kepentok dulu, harus frustrasi dulu, harus cari ke yang lainnya dulu sampai akhirnya sadar manusia lain bukan Tuhan, kesenangan bukan Tuhan, alkohol bukan Tuhan, seks bukan Tuhan, drugs bukan Tuhan. Akhirnya baru ngeh, ternyata memang yang saya perlukan adalah Tuhan gitu. Satu-satunya yang saya perlukan adalah Yesus. Dan jalan kebenaran dan kehidupan nggak ada yang lain, cuma satu, Yesus Kristus namanya. Setuju sih, Pastor. Bahkan ada yang bilang celah kosong di hati kita ini nggak bakal bisa diisi siapapun ya. Nggak mungkin, nggak mungkin bisa diisi. Oleh sebab itu kalau mungkin yang lagi menyaksikan ini ada di dalam keadaan yang sedang lari atau di dalam pelarian, tolong lari ke tempat yang tepat. Lari ke pelukan kasih Tuhan Yesus Kristus. Gimana cara kamu lari ke dia? Berseru kepadanya. Kalau kamu perlu ditolong karena kamu nggak tahu, saya mulai dari mana? Ke rumah Tuhan, ke gereja Tuhan, ke anak-anak Tuhan. Tapi kamu harus berseru dari dalam hati. Maka Tuhan di dalam kedaulatan dan kuasanya yang tidak terbatas, dia akan menjumpai saudara. Dia akan mengirimkan orang yang tepat, komunitas yang tepat. Gak sempurna, tapi tepat. Gak sempurna, tapi diperlukan. Gak sempurna, tapi tetap adalah sarana. Sebab Tuhan bekerja di dunia ini lewat manusia. Sebab dia memilih manusia untuk menjadi sama seperti dia. Ya, tadi masalah lari. Kita mau mention juga buat kalian semua yang mungkin lagi punya struggle, yang punya masalah, yang mungkin lagi tadi Pastor bilang daripada lari ke tempat-tempat yang salah, daripada lari ke hal pergaulan yang salah, atau mungkin lagi bergumul dengan berbagai permasalahan, ya mending kalian hubungi nomor-nomor di bawah ini. Karena ada counseling center dari Cahaya Bagi Negeri atau dari CBN yang 24 jam ada buat kalian. Nomornya tertera di bawah ini, jadi langsung aja hubungin nomor-nomor di bawah ini. Oke, Pastor ini lanjut lagi nih. Tadi menarik. Jadi akhirnya proses pemulihan dengan keluarga seperti apa? Ketika akhirnya kita, tadi Pastor bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, gimana akhirnya pemulihan terjadi sama orang tua? Haleluya. Setelah saya lahir baru, saya pulang, saya berbeda. Saya melihat papa saya berbeda, meskipun papanya masih papa yang sama. Saya lihat mama saya berbeda. Dan saya ini produk ibu yang berdoa. Yang pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah ibu saya. Makanya kalau tadi sempat ada briefingnya, nanti kita akan masuk ke pertanyaan pemuritan di rumah. Gereja yang kuat memproduksi keluarga yang sehat. Gereja yang sehat membentuk komunitas gereja lokal yang kuat. Jadi itu nggak bisa dipisahkan tuh. Karena
Kalau jangan sampai kita terjebak di dalam pelayanan di gereja tapi keluarga kita babak belur. Ngapain lu ke gereja? Kita menunjukkan pelayanan kita di gereja tapi sementara keluarga kita nggak dilayani. Betul. Nah, kalau kita berjumpa dengan Yesus, waktu kita kembali ke keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita membawa Kristus kemanapun kita pergi. Jadi Kristus, keluarga, pekerjaan, hobi, masa depan, itu semua nggak bisa dipisahkan. Karena yang ditebus oleh Yesus hidup, bukan sekedar aktivitas, bukan cuma komunitas, tapi hidup. Yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus, oleh pengorbanannya adalah setiap manusia. Diri kita. Nah, itu nanti kita bicarakan nanti. Setelah saya lahir baru, papa saya tetap sama, mama saya tetap sama. Tapi saya yang berubah. Saya mulai berdoa. Saya mulai punya pengharapan. Saya mulai perkatakan, Tuhan, Engkau sanggup pulihkan keluargaku. Dan akhirnya karena persepsi saya berubah, cara saya melihat orang tua saya berubah, ya tentu cara saya menghadapi mereka berubah. Cara saya memposisikan diri saya juga berubah. Saya juga belajar. Oh, Tuhan maunya saya jadi anak yang tetap menghormati orang tua saya. Oh, saya harus belajar mengendalikan emosi saya. Saya harus belajar sekarang untuk melakukan yang Alkitab ajarkan. Jadi berkat, mendoakan, mengampuni. Waktu saya yang terlebih dahulu mengaplikasikan kebenaran firman yang memiliki kuasa supranatural yang melampaui akal budi pikiran manusia, tiba-tiba orang tua saya mulai melihat, ini perubahannya apa? Saya nggak bisa lupa. Satu kali waktu itu, papa saya lagi ngamuk-ngamuk, saya marah. Saya bisa ngomong pertama kali sama papa saya. Pak, seumur hidup saya bertumbuh, saya tuh benci sama papa. Saya sebetulnya benci. Tapi malam hari ini, saya mau bilang, saya mau belajar ngampunin papa. Duduk saya pertama kali sama papa saya kurang lebih 3 jam. Kita saling mendoakan. Dan akhirnya waktu Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan saya, orang tua saya mulai melihat sesuatu berubah nih sama anak saya. Dan itu ternyata menular. Papa saya mulai ada yang namanya conscious, kesadaran akan Tuhan. Duduk, pelukan, saling mengampuni. Step awal. Step awal. Waktu papa saya ngalamin perjumpaannya dengan Tuhan, diperbarui, dia juga berubah. Akhirnya pelan-pelan, perlahan-lahan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tahun demi tahun, keluarga saya ngalamin pemulihan. Hubungan papa mama saya pulih, hubungan saya dengan papa mama saya pulih. Bukan berarti saya ketemu orang tua yang sempurna dan saya pun bukan anak yang sempurna buat mereka. Tapi kasih Kristus yang menyempurnakan setiap kami dan lewat hubungan saya dengan orang tua saya, manusia dengan manusia, kita terus disempurnakan. Dan saling kita menajamkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam masing-masing kita. Dan sampai hari ini, saya sekarang udah punya istri, punya 3 anak, tapi hubungan saya dengan orang tua saya luar biasa baik gitu. Saya tahu bagaimana memosisikan hidup saya sebagai seorang anak. Saya mau menghormati orang tua saya sebab saya mau menabur kepada generasi di sebelum saya supaya saya bisa menuai dengan anak-anak saya, dengan cucu-cucu saya dan cicit-cicit saya. Supaya generasi saya yang akan datang juga memiliki benih ilahi yang benar. Karena ada saya yang menabur di zaman saya gitu kan. Ini from generation to generation. Jadi saya bersyukur gitu. Meskipun ada waktunya papa mama saya lemah, papa mama saya membuat kesalahan, saya mendapatkan kehormatan dari Tuhan sebagai seorang anak untuk berdiri buat orang tua saya di masa sukar mereka gitu loh. Akhirnya yang berubah adalah saya tidak lagi demand. Apa yang papa saya bisa lakukan buat saya? Apa yang mama saya bisa lakukan buat saya? No. Ternyata sekarang saya tahu. Karena saya sudah punya kelengkapan di dalam Kristus Yesus, dimanapun saya berada. Pertanyaannya bukan apa yang orang lain bisa lakukan buat saya. Apa yang saya bisa bawa untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan orang lain. Makanya Yesus kan ngomong, lebih baik kamu melayani daripada dilayani. Lebih baik kamu memberi daripada kamu menerima. Tapi kita banyak hampir dicurhatin ya. Maksudnya kan karena kita ada line counseling juga. Jadi mereka bercerita tentang kondisi keluarganya, kondisi yang mereka hadapin. Ketidakhadiran seorang ayah. Kita bilangnya fatherless lah ya. Nah, dari sisi pastor secara pribadi gimana ketika mereka tidak ada ketidakhadiran seorang ayah, mungkin juga ada seorang ayah yang kerjanya berantem mulu, pukul-pukulan, bahkan dia mungkin sudah diintimidasi. Ya bahkan saya pernah menyaksikan seorang ayah sama anaknya itu main pisau-pisauan di depan saya gitu kan. Ya mungkin saya lahir dari keluarga orang Batak yang gimana kata-kata kasar, keras itu sudah hampir dilontarkan setiap hari gitu kan. Jadi kata-kata cacian, makian. Bahkan kita pernah ngadain Zoom sama anak-anak muda, saking mereka pahitnya gitu kan, mereka nangis dan lain-lain. Nah, dari sisi pastor secara pribadi, gimana nih dengan mereka nih yang mungkin sudah menyimpan kepahitan gitu, biar mereka tuh benar-benar dibebaskan, dipulihkan, dan ya bisa berbalik seperti cerita pastor tadi. Oke, 2 hal yang saya mau katakan, masa depanmu tidak ada di masa lalumu, kamu punya pilihan, mau hidup di masa lalu atau tinggalkan masa lalumu untuk menuju ke masa depan. Yang nomor 2, berhenti menyesali hidupmu
tapi mulai berseru kepada Yesus. Kalau teman-teman yang bergabung di acara ini, ada alasan kenapa kamu pasti bergabung ke acara ini. Saya nggak bisa ngomong sama orang-orang yang di luar. Tapi minimal saudara bisa mengkontak counseling center di sini. Entah kamu lahir di keluarga Kristen atau kamu pernah mendengar tentang Yesus. Makanya pesannya satu. Kamu harus memberi dirimu dulu. Berserah, kamu harus tahu bahwa ada yang namanya surga dan neraka. Dan karena dosa setiap manusia harusnya di dalam neraka. Tapi Yesus Kristus yang mengasihi kita waktu kita masih membenci Dia. You gotta start give your life to Jesus. Kasih hidupmu ke Tuhan Yesus dari situ dulu. Karena Yesus Kristus adalah pintu menuju masa depanmu. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena pengharapan kasih itu ada di dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kamu sudah bertemu dengan Kristus Yesus, keadaanmu belum berubah. Karena yang diubah oleh Tuhan pertama-tama bukan keadaan. Yang diubah oleh Tuhan pertama-tama adalah hidupmu. Waktu kamu tahu sekarang kamu memiliki Tuhan Yesus, stop menyesal. Gak ada gunanya menyesal. Gak ada gunanya ngeliat ke belakang, gak ada gunanya mengasihi diri sendiri. Tuhan tidak akan pernah bekerja dengan apa yang tidak ada padamu. Dan bersyukur Tuhan selalu bekerja dengan apa yang saudara miliki. You know what? Kamu mau sesali keluargamu, nyatanya itu bapakmu, itu ibumu, terima. Alkitab ngasih prinsip kebenaran. Hormati. Supaya kamu punya umur panjang dan kamu diberkati. Titik. Yep. Kamu harus ngerti. Yep. Tuhan mintanya begitu namanya hukum. Mau bapakmu brengsek, mau ibumu bengis, mau bapakmu bengis, ibumu brengsek, hukum tetap hukum. Nggak ditulis kok, hormati ayah dan ibumu kalau mereka adalah ayah dan ibu yang baik. Lah baik juga buat kamu bapak ibumu kurang baik. Ada orang yang bilang, bersyukur lu bapak ibu lu kayak begitu. Lu ketemu bapak ibu gua, nyesel lu kalau nggak mengasihi bapak ibu lu. Betul nggak? Lah kapan berhentinya? Nggak bisa berhenti dong. Karena akan ada orang yang lebih baik dari kita, ada orang yang tidak sebaik kita. Tuhan selalu memulai dengan apa yang ada pada kita. Kamu nggak bisa hidup di dalam penyesalan. So, dimanapun dan apapun kondisi hidupmu, terserah kamu. Mau mati di situ atau mau maju ke depan. Yesus mengajarkan waktu dia harus kasih makan 5.000 orang, belum ngitung perempuan dan anak. Dia terima 5 roti dan 2 ikan. Logika berkata 5 roti dan 2 ikan nggak cukup. Tapi yang dia lakukan, yang nomor 1, dia terima. Terima fakta hidupmu saat ini. Tapi bawa ke Tuhan di dalam ucapan syukur. Mulai melangkah dengan apa yang kamu bisa lakukan. Mulai berjalan dengan apa yang ada padamu. Sisanya, di situ kamu akan alami kebaikan, kesetiaan, dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Wow. Bagi mereka yang mungkin yang mendengar podcast ini nanti, yang menonton, menyaksikan, mereka punya struggle, punya permasalahan, biasanya mereka menghubungi nomor-nomor pribadi. Nah, saya mau minta pastor secara pribadi mengajak mereka nih yang mungkin punya pergumulan dan berdoa buat mereka. Silakan. Yes. Pertama-tama saudara, jangan ragu untuk ditolong. Pertolongan akan terjadi kalau saudara pertama sadar butuh ditolong dan saudara minta tolong. Meminta tolong bukan kelemahan, tapi meminta tolong adalah awal dari kebangkitan dan kekuatan. Oleh sebab itu saudara hubungi. Dan saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa melayani saudara. Dan izinkan saya berdoa buat saudara untuk keluarga saudara. Yesus Kristus datang ke dunia pertama di dalam konteks keluarga melalui pernikahan Yusuf dan Maria. Meskipun Yesus Kristus bukan benih Yusuf, dia bukan benih manusia. Tapi adalah benih Tuhan, Raja segala Raja, Allah yang hidup. Tapi dia memakai konteks keluarga, pernikahan, konsep keluarga untuk menyatakan pribadinya kepada dunia. Tuhan yang sama rindu memakai keluarga saudara supaya dia bisa dinyatakan. Keluarga saudara bukan hanya akan mengalami lawatan Tuhan, tapi saya percaya setiap keluarga orang percaya akan membawa pesan bahwa ada keselamatan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa untuk setiap keluarga yang menyaksikan program ini. Engkau saat ini yang menjamah. Hari ini aku berdoa. Pengharapan itu muncul di dalam setiap hati yang menyaksikan. Entah suami, entah istri, entah ayah, entah ibu, entah anak, entah orang tua, entah saudara. Bapa, aku berdoa. Biar setiap hamba-hambamu yang menyaksikan, mereka tahu bahwa Tuhan engkau hadir. Engkau siap menolong keluarga mereka. Sebab keluarga mereka ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Mampukan mereka untuk meninggalkan masa lalu. Mereka meninggalkan apa yang sudah terjadi. Tapi mereka hari ini membuat keputusan yang menentukan apa yang akan terjadi
di hari-hari ke depan. Aku berdoa Tuhan, mampukan mereka untuk merendahkan hati, berseru kepada nama Yesus, sebab firman-Mu berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan, aku berdoa, kuatkan setiap ayah, setiap ibu, setiap suami, setiap istri, orang tua dan anak dan saudara-saudara. Jadikan mereka Tuhan suluh untuk keluarga mereka. Hari ini aku berdoa, barang siapa yang menyaksikan, berikan kepada mereka strategi-strategi yang ilahi, supaya mereka melihat jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan yang sedang mereka alami. Bapak, kami percaya, kalau di tengah-tengah keluarga yang ada mungkin sudah ada yang meninggalkan, perceraian sudah terjadi, ketidakharmonisan sudah terjadi. Tapi Bapak, aku berdoa, Tuhan Yesus yang intervensi. Biar setiap pribadi-pribadi yang terlibat di dalam keluarga-keluarga ini, mereka boleh tahu bahwa mereka utuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kami mau keluar dari penyesalan kami hari ini. Tolong Tuhan setiap individu-individu. Mungkin yang sudah mengalami perceraian di dalam keluarga. Anak-anak yang memiliki orang tua yang bercerai. Atau suami istri yang sudah bercerai. Berikan kepada mereka kepastian dan keyakinan. Waktu mereka mau bangkit. Waktu mereka mau hidup di dalam pertobatan. Waktu mereka mau berserah kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Masa depan mereka akan penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan keluarga-keluarga yang mungkin sedang ada di ujung tanduk. Pulihkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang direka-reka oleh iblis sebagai kejahatan, Tuhan putar balikan menjadi kemenangan dan kesaksian. Kalau Tuhan, Engkau memulihkan keluarga-keluarga di masa yang lampau, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kami. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang lain, kami pun bisa mengalami hal yang sama. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan. Amin. Amin. Pastor, terima kasih banyak. Sukses selalu dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. God bless you. God bless you. Saya akan menyaksikan sebuah video pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia, yaitu Obor Berkat Indonesia. Inilah kesaksian dari Ibu Dorcas Sonbai. Ibu Dorcas Sonbai, seorang orang tua tunggal yang tinggal di desa Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah 4 tahun Ibu Dorcas menderita pterygium, sebuah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang mengganggu penglihatannya. Sampai sekarang saya melihat baik mata saya kabur-kabur begitu. Yang dirasakan tiap hari kalau siang itu mata saya kayaknya pedis begitu, merah begitu. Keinginannya untuk mengoperasi matanya tidak pernah terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan Ibu Dorcas dari bekerja sebagai buruh tani, penjual sayuran, dan menyediakan jasa cuci setrika bagi tetangga hanya cukup untuk kebutuhan dasar dirinya dan kelima anaknya. Saya pikir mau operasi hanya masalah uang begitu. Saya pernah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya mata saya bisa sembuh. Suatu hari, Obor Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia mengadakan operasi katarak gratis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami mengetahui keadaan Ibu Dorcas dan langsung bergerak memberikan operasi gratis kepada Ibu Dorcas. Sudah senang dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sudah selesai operasi. Saya berterima kasih kepada CBN Indonesia sudah bantu saya, sudah dioperasi mata saya. Ada begitu banyak yang seperti Ibu Dorcas, mereka juga butuh pertolongan, mereka juga butuh uluran tangan. Kalau mungkin Anda berpikir, saya rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan Tuhan bagi mereka. Mari bergabung bersama kami menjadi mitra CBN, karena pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia itu Obor Berkat Indonesia boleh hadir di setiap daerah berkat kerjasama dengan mitra-mitra kami, itu mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code, di mana ketika Anda klik di sana, Anda bisa langsung berdonasi melalui e-wallet Anda, dan Anda juga bisa langsung menjadi mitra kami, mitra CBN. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan klik www.donasijawaban.com. Dan mari
bersama pelayanan kemanusiaan Sibin Indonesia itu Ober Berkat Indonesia, kita hadir memberikan terang pengharapan bagi mereka yang membutuhkan.